Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan mencoba melanjutkan pembahasan terkhusus terkait mengenai perkembangan Pi Network yang terbaru lagi ya. Dan di sini sedang memasuki fase yang kita tunggu-tunggu, yaitu menuju fase Open Mainnet. Kemudian di sini banyak sekali informasi demi informasi yang terus berkembang belakangan ini ya rekan-rekan, dan di sini saya akan mencoba untuk membahas salah satu informasi yang cukup mantap ya. Di sini berasal dari Pi Network Indonesia. Nah, di sini dalam Twitter ya rekan-rekan, saya menemukan Pi Network Indonesia. Di sini sudah diikuti sekitar 3.500 pengikut ya, atau para pionir-pionir semuanya di seluruh dunia ya rekan-rekan. Kemudian di sini melalui bionya, komunitas Pi Network Indonesia di sini mendukung konsensus global ya. 1 Pi sama dengan 314.000 dolar atau setara dengan 4 miliar rupiah. Kemudian di sini juga dikatakan salam kaya rame-rame, sukses dan jaya selalu Pi Network Indonesia. Nah, ini cukup mantap dan cukup semangat sekali rekan-rekan. Dan di sini informasi yang pertama ya rekan-rekan, di sini oke rekan-rekan, di sini informasi yang terupdate. Buku putih Pi Network menyatakan bahwa mainnet 14 Maret 2022. Sekarang sudah Desember, bagaimana menurut kalian para pionir di seluruh dunia? Jawab dalam kolom komentar. Jadi di sini kalau kita lihat dalam white paper ya, menurut informasi yang diberitakan Pi Network Indonesia, di sini open mainnet dijadwalkan tanggal 14 Maret 2022 atau hari Pi ya rekan-rekan. Dan di sini sudah molor sampai bulan Desember, artinya sudah molor sekitar 9 bulan ya. Bagaimana pendapat rekan-rekan? Kemudian di sini juga mengutip pada periode jaringan terbuka bergantung pada kematangan ekonomi jaringan tertutup dan kemajuan KYC. Periode ini dapat dimulai pada hari Pi ya, 14 Maret 2022. Ini adalah salah satu white paper ya rekan-rekan, atau roadmap yang secara resmi yang dikutip pada tahun lalu ya, atau pada white paper Pi Network secara resmi rekan-rekan, yang mana di sini menyatakan bahwa untuk mainnet terbuka di situ memang bergantung pada kematangan ekonomi pada jaringan tertutup dan kemajuan KYC-nya ya. Kalau kita lihat dalam KYC di sini memang sedikit mengalami kendala-kendala ya rekan-rekan, walaupun ada banyak kemajuan tapi di sini masih tersendat. Kemudian di sini untuk kematangan ekologi ya, core team banyak sekali melakukan semacam hackathon ya, atau semacam aplikasi ekologi yang akan terdaftar dalam brainstorm Pi Network. Kemudian di sini memang dijadwalkan pada tanggal 14 Maret 2022. Kemudian kalau kita lihat lagi hari Pi2 pada 28 Juni 2022 kemarin atau setelahnya ya, ini adalah jadwal open mainnet yang sudah terlewat. Kemudian periode open network atau open mainnet ya, berarti firewall pada periode enclosed mainnet akan dihapus kemungkinan konektivitas eksternal apapun, misalnya ke jaringan lain, dompet dan siapa saja yang terhubung ke dalam Pi mainnet. Panggilan API tidak akan di firewall dan pionir akan dapat menjalankan Pi node dan layanan API mereka sendiri. Kemudian di sini pionir akan memiliki konektivitas dengan blockchain lain dan node komunitas juga dapat menjalankan mainnet. Artinya di sini ketika fase sudah dibuka untuk open mainnet, di sini akan dibuka semacam firewall ya, yang memungkinkan konektivitas dari luar Pi Network ya rekan-rekan. Artinya itu bisa diakses oleh siapa saja ya, dan akan terdaftar dalam bursa-bursa yang ada ketika sudah listing. Kemudian di sini juga banyak sekali yang berkomentar ya rekan-rekan dalam bentuk bahasa Indonesia. Di sini sangat jelas ya, ada keterangan bergantung pada kematangan ekonomi jaringan tertutup. Artinya bergantung pada ekosistem kita ya, atau ada kata atau setelahnya. Artinya di sini memang sangat bergantung daripada pionir-pionir yang menggunakan daripada koin Pi itu sendiri ya. Jadi di sini kembali lagi kepada para pionir ya rekan-rekan untuk menghargai koin Pi. Makanya di sini untuk negara Cina sangat menghargai dan mengerti tentang proyek Pi Network ini. Mereka dengan sukarela membangun semacam komunitas yang sangat besar, membangun produk-produk dengan dibanderol dengan harga koin Pi ya. Nah, ini sangat mantap ya rekan-rekan apa yang dilakukan di negara Cina. Kemudian di sini untuk yang ada di Indonesia mungkin juga ada yang namanya KPIG dan juga ada semacam untuk marketplace-nya ya, ada Pican Mall Indonesia juga resmi ya, kemudian juga ada Pi Market yang masih tersendat ya rekan-rekan. Kemudian di sini banyak sekali yang berkomentar dalam bentuk bahasa Indonesia ya, apakah open mainnet terjadi pada tanggal 25 ya. Nah, yang pasti kita tinggal menantikan saja ya rekan-rekan. Nah, untuk proyek semacam ini adalah proyek yang sangat langka dan sangat unik ya, dan kematangannya bergantung dari komunitasnya itu sendiri ya, bukan bergantung dari jenis proyek yang diberikan oleh semacam core team atau developernya. Kemudian di sini juga dikutip melalui Pi Network Indonesia ya, semoga saja cepat mainnet.
Nah, semuanya dilakukan core team ini sedang mempersiapkan pekerjaan mainnetnya ya, sekarang menuju ke mainnet. Kemudian di sini beberapa banyak dari Anda yang belum menerima undangan KYC rekan-rekan, nanti rekan-rekan juga bisa tulis dalam kolom komentar. Kalau kita lihat di sini untuk yang belum melakukan KYC rekan-rekan, nah di sini ada yang berkomentar sudah setahun masih belum di approve ya. Nah, kemudian di sini harus menunggu dengan sabar. Kemudian di sini juga ada yang masih belum mendapatkan undangan KYC ya rekan-rekan. Nah, saya rasa di sini ya seperti ini informasinya rekan-rekan, dan masih banyak yang menunggu undangan KYC. Nah, oke rekan-rekan, nah itu tadi adalah semacam informasi-informasi yang dimana di sini bersifat survei ya. Nah, di sini kebanyakan belum mendapat undangan KYC ya. Nah, atau masih belum lolos ya. Kemudian di sini melalui P-Network Indonesia juga memberitakan tentang komunitas jaringan Pi di Vinfast ya, Vietnam baru saja mengadakan pameran pertukaran untuk bertukar barang oleh Pi ya. Kemudian setiap item yang sangat penting dalam hidup ini diterima. Kemudian di sini nilai konsensus ya, dengan harga konsensus 1 Pi sama dengan 314.000 dolar ya. Jadi di sini walaupun P-Network Indonesia juga memberitakan terkait dengan perkembangan P-Network dari berbagai negara ya, dan salah satunya diberitakan dari negara Vietnam yang baru saja mengadakan semacam pertukaran ya rekan-rekan. Nah, ini cukup mantap dan cukup menarik. Kalau kita lihat di sini ada semacam bukti ya rekan-rekan, nah dengan harga 0,005 Pi ya. Nah, ini di Vietnam ya rekan-rekan. Bagaimana pendapat rekan-rekan? Nanti rekan-rekan juga bisa tulis dalam kolom komentar. Ini adalah salah satu transaksi yang sangat mantap ya rekan-rekan. Nah, untuk Indonesia juga pernah ada transaksi dengan harga konsensus untuk 1 unit mobil ya. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat, nah di sini di Vietnam ya rekan-rekan, Vietnam. Kemudian di sini juga ada semacam produk-produk ya yang sengaja dibanderol untuk dibeli dengan menggunakan koin Pi saja. Kemudian di sini juga ada yang berkomentar ya, lalu Indonesia kapan ya? Di Indonesia cuma ada belum ada undangan ya rekan-rekan untuk event-event semacam ini ya. Artinya di sini untuk komunitas-komunitas dari negara Indonesia yang mungkin ada yang sedikit meragukan ya rekan-rekan, apakah benar-benar koin Pi itu bisa open mainnet atau belum ya. Yang pasti untuk regulasi yang ada di Indonesia di sini sedang menunggu fase open mainnet ya. Ketika sudah benar-benar resmi open mainnet dan sudah memiliki harga yang resmi, harga yang nyata, harga yang realistis, harga yang terdaftar di bursa, baru orang-orang Indonesia akan percaya ya rekan-rekan, dan akan bisa digunakan ya. Kemudian melalui regulasi yang ada di Indonesia, tentu untuk koin Pi yang sudah listing nantinya ya, itu harus disuap ke dalam rupiah dulu ya untuk bisa dibelanjakan. Jadi tidak bisa langsung serta-merta membeli, misal membeli produk ya, apakah kambing, sapi, dan lain-lain ya, apakah mobil, motor, langsung dengan menggunakan koin Pi ya. Kalau di Indonesia saya rasa di situ aturannya masih belum dibolehkan ya rekan-rekan, dan harus disuap ke dalam bentuk mata uang IDR atau rupiah dulu ya. Oke rekan-rekan, dan di sini rasanya tidak elok dan tidak etis apabila saya membahas tentang Twitter P-Network Indonesia, dan di sini ada semacam channel YouTube secara resmi ya, yang mana di sini nanti rekan-rekan juga bisa mengunjunginya ya. Dan di sini nanti rekan-rekan bisa mengunjungi Twitter P-Network Indonesia, kemudian juga bisa diklik channel secara resminya ya, yaitu P-Network Indonesia. Di sini baru 16 video ya, dan baru 225 subscriber. Nanti rekan-rekan yang tidak keberatan juga bisa di subscribe ya untuk mengetahui informasi tentang P-Network yang ada di Indonesia. Kemudian di sini kalau kita lihat, nah oke rekan-rekan, dan di sini kalau kita lihat tampilannya seperti berikut ini ya. Nah, ini adalah perkembangan daripada P-Network di Indonesia, dan di sini kita coba untuk membuka ya rekan-rekan beberapa video yang ada di sini ya. Nah, di sini videonya seperti berikut ini. Nah, seperti berikut ini rekan-rekan. Nah, di sini adalah resmi ya P-Network Indonesia dengan menggunakan seragam atau atribut Indonesia ya rekan-rekan. Kemudian di sini juga memberitakan semacam informasi demi informasi, terutama terkait dengan P-Network itu sendiri ya. Kita berikan like ya rekan-rekan. Dan di sini kalau kita lihat komentarnya ya sangat mantap, jos gandos P-Network dari gerobokan dan lain-lain ya. Kemudian di sini juga banyak sekali semacam informasi demi informasi rekan-rekan. Nanti rekan-rekan juga bisa melakukan subscribe di sini ya, dan di sini saya klik subscribe-nya. Nah, ini cukup mantap dan saya sangat senang sekali ya ketika ada salah satu atau banyak pionir yang secara resmi ya rekan-rekan di sini dari Indonesia ya, dengan berkembang ya dan langsung turun ke jalan rekan-rekan. Ini artinya adalah semacam gairah baru ya untuk yang ada di Indonesia.
Oke rekan-rekan, dan saya selalu menyarankan rekan-rekan untuk garap project yang lainnya ya, selain daripada project Pi Network. Dan kali ini saya akan sedikit mengulas tentang Bondek ya rekan-rekan, Bondek Origin ya, yang mana di sini sudah disupport oleh Binance. Yang mana untuk token-token semacam ini ya, seperti Bondek, kemudian juga ada Minima, kemudian ada Glim dan ada Capstar ya. Ini adalah salah satu atau token-token ya yang diprediksi sangat berpotensial sekali rekan-rekan, memiliki harga yang sangat tinggi ya, cukup tinggi ya. Apabila di sini listing $1 saja, di sini rekan-rekan cukup mantap ya. Apabila listing $10, dan rekan-rekan akan mendapatkan cuan yang cukup lumayan ya. Ini hanya disclaimer on ya, pada saat ini masih belum memiliki harga. Karena untuk listing nanti diperkirakan pada kuartal kedua tahun 2023 sekitar bulan Juni sampai bulan Desember ya, atau sampai bulan September. Kemudian di sini mumpung masih ada waktu mining belum berakhir ya, rekan-rekan yang belum join langsung saja join dengan cara klik link yang ada dalam kolom deskripsi ya. Namanya adalah Bondek ya rekan-rekan, atau Bondek Origin. Siapa tahu di sini nanti bisa kita cairkan secara bersama-sama ya. Oke rekan-rekan, saya rasa sekian dulu ya konten dari saya. Semoga ini bisa memberitakan semacam informasi yang positif kepada para pionir-pionir semuanya, terkhusus yang ada di Indonesia ya. Dan tidak lain dan tidak bukan, saya memberitakan informasi berdasarkan sumber-sumber yang ada ya rekan-rekan. Dan saya tidak bisa memberitakan atau memberikan apa-apa kepada para pionir semuanya ya, selain daripada garapan project yang baru. Siapa tahu bisa cuan secara bersama-sama. Semoga ini bisa memberitakan semacam hal yang positif ya. Sekian dan terima kasih.